Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk mereview materi PAI kelas 5 semester 2. Hari ini kita akan belajar 4 bab. Pertama surah Luqman, yang kedua salat sunnah, yang ketiga aku anak saleh, dan yang keempat akhlak terpuji. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Hari ini kita akan mereview kembali untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, surat Luqman. Surat Luqman memuat kisah keteladanan Luqman dan nilai-nilai yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Mari kita lihat, ini adalah surat Luqman yang terdapat dalam Al-Quran ya. Secara lengkap kalian bisa melihatnya di dalam Al-Quran ayat 12 sampai ayat 19. Dari ayat tersebut yang kita perlu tahu cukup ini ya. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, aniskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya bunaya la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Wasahibhuma fi dunya ma'rufan, dan kedua yang secara baik. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kebaikan, jauhi kemungkaran. Wasbir, bersabarlah. Kemudian jangan sombong dan bersikap sederhana. Waghdud min sautika, dan lunakkan suaramu. Nah, itu adalah pesan-pesan Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam surat Luqman. Hal penting yang disampaikan Luqman pada anaknya adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah, larangan mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, sadar terhadap pengawasan Allah, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahil munkar, sabar dalam menghadapi cobaan, kemudian larangan bersikap sombong, bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan bersuara rendahlah, terutama kepada orang yang lebih tua atau orang-orang yang harus kita hormati. Ini adalah pesan-pesannya. Nah, konsep pendidikan Luqman Al-Hakim ada 4. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah bentuk syukur dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah. Berdakwah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dan akhlak, seorang muslim harus memiliki sikap yang baik kepada sesama manusia. Oke, pembahasan berikutnya adalah macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, tapi tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah, kita lihat macam-macam sholat sunnah ya. Nah, yang pertama nih, sholat sunnah itu ada yang berjamaah, ada yang munfarid, dan ada yang bisa berjamaah atau munfarid. Yang dilakukan berjamaah adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf dan khusuf atau gerhana, dan sholat istisqa. Sholat yang dilakukan sendiri adalah sholat rawatib, tahiyatul masjid, istikharah, dan sholat hajat. Sedangkan sholat sunnah yang bisa munfarid dan bisa berjamaah adalah tarawih, witir, duha, tahajud, dan tasbih. Nah, ini berikutnya sholat sunnah rawatib ya, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu, dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Adapun jumlah rakaat sholat rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah duhur, 4 sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Sholat sunnah rawatib ini sangat dianjurkan dilaksanakan ya untuk menambah pahala kebaikan sholat. Berikutnya sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah Ramadan. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah puasa Arafah. Dua-duanya 2 rakaat ya.
Yang ketiga adalah anak salih. Anak soleh memiliki sikap yang baik, menjaga ucapan dan sikapnya. Yang pertama adalah jujur, kemudian jujur adalah mengatakan sesuatu yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jujur berarti tidak berbohong. Nah, sikap yang kedua adalah hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah bukti berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Orang jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan kehormatan. Ini pesan yang sangat mendalam ya. Mari kita sama-sama jaga untuk selalu bersikap jujur. Yang keempat, akhlak terpuji. Untuk mencari contoh teladan akhlak terpuji tidak perlu jauh-jauh ya. Kita memiliki teladan utama yaitu Rasulullah. Akhlak terpuji yang dicontohkan adalah pertama menghargai pendapat, yang kedua bersikap ikhlas, ketiga hidup sederhana, dan keempat saling mengingatkan di antara sesama. Ada sebuah pesan yang sangat indah ya. Belajarlah untuk hidup sederhana karena akan mengajarkan kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Kemudian ada pesan yang lainnya tentang akhlak terpuji, yaitu tentang niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dan perbuatan itu tergantung pada niat. Niat seperti kita mengirim surat. Kalau kita mengirim niat kebaikan, maka akan datang pada kita kebaikan. Oke anak-anak, demikian video hari ini, yaitu mereview materi kelas 5 semester 2. Terima kasih telah menyimak dengan baik video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.